Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah kering yang hina. Namun Allah memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Akal digunakan manusia untuk berpikir mengenai yang benar dan mana yang salah, sedangkan hati diciptakan untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam bahasa Arab adalah insan. Dalam kajian ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang manusia yang disebut dengan ma'rifatul insan. Disebut dengan ma'rifatul ada 3 definisi, yaitu hidroku jajibun, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami. Yang pertama, hidroku jajibun, artinya mengenal dan memahami manusia sampai ke dalamnya, tidak hanya mengetahui kulitnya saja tetapi isi dalam kulitnya. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam diri, tidak akan bisa untuk dilepas sampai ajal menjemputnya, atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan tetap berkomitmen, hanya itulah yang diyakininya. Seperti halnya mati, itu terjadi jika nyawa atau ruh dicabut dari jasadnya oleh malaikat Israel atas izin Allah. Semua orang meyakini bahwa itu adalah mati. 3. Keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi realita dalam kehidupan. Hal-hal yang harus dimakrifatkan adalah yang pasti insan atau manusia itu sendiri. Dalam Quran surah An-Naas ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia dari kejahatan syaitan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke muka bumi bukan untuk main-main, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai prinsip dan manusia diciptakan dunia. 1. Prinsip penciptaan manusia. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 67, yang artinya, dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Proses penciptaan manusia. Manusia yang ada di bumi ini merupakan dari satu nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Manusia dilahirkan ke dunia ada 2 cara, yaitu secara alami dan secara azali. Secara alami manusia dilahirkan ke dunia ada sebab dan akibat, dan keturunannya yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa terlahirlah Bani Adam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-15, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Allah sucilah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Sedangkan secara azali, yaitu kelahiran manusia tanpa adanya proses perpaduan antara laki-laki dan wanita, tidak ada penyebabnya, namun kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terciptalah seorang anak manusia, seperti halnya tercipta Nabi Isa alaihissalam dalam Quran surah Al-Imran ayat 59, bahwa Nabi Isa diciptakan seperti penciptaan Adam.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia. Nabi Isa dilahirkan dari rahim seorang wanita yang suci, lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Maryam. Quran surah Maryam ayat 1 sampai 36. Setelah manusia lahir, manusia akan tumbuh menjadi anak-anak remaja, dewasa, kemudian tua, lalu meninggal. Dari proses manusia menjadi dewasa, lingkunganlah yang dapat mempengaruhi kedewasaannya. Lingkungan bisa berasal dari keluarga, orang tua, bahkan sahabat atau teman yang dikenalinya. Dalam kehidupan yang nyata ini, Allah menciptakan manusia bersama dengan syaitan. Syaitan adalah musuh Allah yang nyata, sedangkan teman sejati manusia, yaitu manusia yang mempunyai komitmen yang sama, hanya Allah lah yang patut disembah, dan meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 22 dan Al-Imran ayat 118, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya." Tujuan penciptaan manusia dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Manusia diciptakan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk beribadah hanya kepada Allah. Fungsinya manusia diciptakan ke dunia adalah sebagai khalifah, yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30.